Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya berkesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Yang terhormat Pak Malse Galivestra, Esos MAP, dan Dr. Desna Aromatika MAP selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemilihan Sampah Rumah Tangga di Kota Bukit Tinggi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah rendahnya penerapan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah merupakan proses pemisahan sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, dan residu, yang seharusnya dilakukan di tingkat rumah tangga. Pemilihan sejak awal sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas prosedur atau proses daur ulang, mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, serta menekan dampak pencemaran lingkungan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat belum menerapkan pemilahan sampah secara konsisten, sehingga sampah tercampur dan sulit untuk dikelola secara optimal. Berdasarkan laporan Environmental Health Risk Assessment atau EHRA Kota Bukit Tinggi tahun 2023 bahwa praktik pemilihan sampah di tingkat rumah tangga masih sangat rendah, yaitu sekitar 6,0,4% masyarakat yang secara konsisten memilah sampah sebelum dibuang. Sedangkan 93,96% rumah tangga belum melakukan pemilahan secara mandiri. Keterlibatan sebagian besar masyarakat ini menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun kebijakan pengurangan sampah melalui prinsip 3R atau Recycle, Reduce, and Reuse telah digalakkan. Selain itu, terdapat penelitian tentang efektivitas pengelolaan sampah Bukit Tinggi yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menghambat pencapaian target pengurangan timbulan sampah yang diupayakan pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan perlunya upaya lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga pemerintah Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemilahan sampah rumah tangga di Kota Bukit Tinggi. Kemudian, tujuan penelitiannya untuk menganalisis implementasi kebijakan pemilahan sampah rumah tangga di Kota Bukit Tinggi. Manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan, dengan menganalisis implementasi kebijakan pada Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018. Penelitian ini dapat memberikan wawasan teoritis mengenai pengaruh kebijakan dan strategi Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan mampu menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis dan diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan penelitian, serta penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam memberikan informasi, saran, dan rekomendasi untuk evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018 mengenai pengaruh kebijakan dan strategi Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat studi penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dari Monte dan Sinaga tahun 2022 yang berjudul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang ditinjau dari pengetahuan
dan sikap ibu rumah tangga. Yang kedua, Pratiwi dan Nugroho tahun 2023 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan. Yang ketiga, Komarudin, Rosmajudi, dan Hilman tahun 2023 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Yang keempat, Sari dan Widodo tahun 2023 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah sebagai upaya meningkatkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Yang kelima, Rahman dan Sari tahun 2024 yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemilahan Sampah Rumah Tangga berbasis Peraturan Daerah. Selanjutnya, teori. Implementasi kebijakan dimaknai sebagai proses pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam praktik di lapangan. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan 4 variabel implementasi kebijakan menurut Edward III. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana kebijakan pemilahan sampah rumah tangga dikomunikasikan kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya pendukung, disposisi aparat pemerintah dan masyarakat, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, skema pemikiran, yaitu berawal dari Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian meningkatnya jumlah sampah setiap tahunnya, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilahan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, kemudian implementasi kebijakan pemilahan sampah rumah tangga di Kota Bukit Tinggi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018. Kemudian teori George Edward III. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan administratif, tetapi juga mencakup interaksi antar aktor kebijakan, sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat menurut George Edward III. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Yang kedua, komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Edward III menegaskan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan. Kemudian sumber daya. Sumber daya merupakan segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana, prasarana, maupun kewenangan hukum. Menurut Edward III, kebijakan yang baik tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Selanjutnya, disposisi pelaksana. Dalam penelitian ini, pemilahan sampah rumah tangga dipahami sebagai kewajiban masyarakat Kota Bukit Tinggi sebagaimana diatur dalam Perwako Nomor 32 Tahun 2018. Tingkat keberhasilan pemilahan sampah dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, definisi operasional. Terdapat 4 variabel, yaitu yang pertama komunikasi dengan indikator bentuk sosialisasi kebijakan pemilahan sampah, kejelasan informasi kebijakan, konsistensi penyampaian kebijakan. Cara mengukurnya yaitu dengan wawancara mendalam dengan aparat kelurahan, RT, RW, dan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan sosialisasi. Variabel kedua yaitu sumber daya dengan indikator ketersediaan tempat sampah terpilah,
ketersediaan petugas kebersihan, dukungan anggaran dan fasilitas, sistem pengangkutan sampah. Dengan cara mengukurnya yaitu wawancara dengan dinas terkait dan petugas kebersihan, observasi lapangan, dan studi dokumen. Selanjutnya, disposisi pelaksana. Indikatornya yaitu komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, kesediaan masyarakat memilah sampah, dan tingkat kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya, cara mengukurnya yaitu wawancara aparat dan masyarakat, observasi perilaku pemilahan sampah rumah tangga. Variabel keempat yaitu struktur birokrasi. Yang pertama, indikatornya kejelasan pembagian tugas antar instansi, koordinasi antar lembaga terkait, mekanisme pengawasan, dan penegakan aturan. Dengan cara mengukurnya yaitu wawancara dengan aparat pemerintah, analisis SOP, dan dokumen kelembagaan. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Dengan pendekatan penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemilahan sampah rumah tangga di Kota Bukit Tinggi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan mengenai implementasi kebijakan pemilahan sampah rumah tangga di Kota Bukit Tinggi. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Informan utama penelitian ini adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, karena instansi ini bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pengawasan pemilahan sampah rumah tangga. Pegawai yang dipilih sebagai informan memiliki peran dalam sosialisasi kebijakan, pengawasan di lapangan, dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, dan faktor-faktor pendukung keberhasilan kebijakan. Berikut tabel daftar informannya. Dengan informannya yaitu ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, kemudian PLT Kepala Bidang PSL B3PK, kemudian petugas kebersihan atau pengangkut sampah, kemudian pengelola TPS, masyarakat yang rutin membuang sampah, masyarakat yang tidak rutin membuang sampah, masyarakat yang rutin memilah sampah, dan masyarakat yang tidak rutin memilah sampah, dengan masing-masing kriteria pemilihan, alasan, dan fungsinya. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti berfungsi untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 32 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Sebagai pengumpul data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi, serta warga rumah tangga, melakukan observasi praktik pemilahan sampah rumah tangga di rumah dan fasilitas pengelolaan sampah, serta mengumpulkan dokumen terkait kebijakan. Selanjutnya, proses penelitian. Pada penyusunan proposal penelitian, dalam proses penelitiannya terdapat tahapan-tahapannya, yaitu identifikasi masalah dan fokus penelitian, kajian pustaka, metodologi atau desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi data dan penulisan. Selanjutnya, unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini ialah objek yang dapat diteliti kasusnya. Dengan demikian, unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Untuk teknik analisis datanya yaitu bahan empiris yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan 3 langkah analisis yang disarankan Miles dan Hauptmann dalam Denzim dan Lincoln, yaitu reduksi data, pemaparan bahan empiris, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian teknik keabsahan data yang akan digunakan adalah triangulasi sumber melalui sumber-sumber terkait yang berhubungan dengan Perwako nomor 32 tahun 2018 seperti pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya diambil kesepakatan, yaitu member check dengan 3 sumber data. Selanjutnya berikut tabel data triangulasi. Dengan informannya pengelola bank sampah dan pengurus atau aktivis LSM lingkungan. Terima kasih. Sekian presentasi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.